Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan ngevlog perjalanan menuju Semarang to Jogja. Di sini kita keberangkatan dari Pasar Cilimus atau dari Tamcil, Taman Cilimus. Di sini kita sudah sampai di gerbang tol Ciperna dan akan melanjutkan ke rumah makan yang ada di Pejagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan perjalanan menuju Semarang, Fatimah Zahra. Tunggu vlog selanjutnya. Oke. Wabarakatuh. Di sini kita sudah nyampe di Firdaus Fatimah Zahra. Di sini kita akan mengeksplor Firdaus Fatimah Zahra. Tempat replika pengambilan koper yang digunakan para jamaah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kita sekarang mau ke mau ke Ka'bah. Kita akan ngelilingin 7 putaran, guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan mengelilingi replika Ka'bah. Banyak. Sampai 7 putaran. Jadi kali ini kita udah tawaf dan akan melanjutkan syai. Kita akan melakukan syai dilakukan dengan cara berlari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Sampai di Bukit Safa. Sekian lama perjalanan dari Bukit Safa, akhirnya kita sampai di Bukit Marwah. Sudah sampai di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Di sini kita sudah capek mengeksplor Fatimah Zahra dan akan melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Tetapi sebelum ke Jogja, kita akan mampir terlebih dahulu ke pusat oleh-oleh Bakpia Batu. Oke, sekarang kita lagi mau beli oleh-oleh di Sugeng Tawu. Setelah kita mampir ke pusat oleh-oleh, selanjutnya kita akan perjalanan menuju hotel. Oke guys, Jadi mohon dihindari kali ini kita yang mau ke seperti hotel. itu. Jadi kali ini kita di mobil akan perjalanan ke Malioboro. Ini adalah foto-foto pas di Malioboro. Setelah capek dari Malioboro, kita akhirnya tidur dan lanjutkan besok. No longer your cowboy, but let me pretend. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But get Ada di Museum Dirgantara dan kita akan mengeksplornya. you moseying on now, and I've lost a friend. No longer your cowboy, but let me pretend. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. You're moseying on now, and I've lost a friend. No longer your cowboy, but let me pretend. Setelah kita bertanya-tanya kepada Bapak Gevi, kita mendapatkan informasi bahwa
Tujuan didirikannya Museum Dirgantara untuk mendokumentasikan sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Didirikannya Museum Dirgantara pada 4 April 1969 oleh Panglima Angkatan Udara Laksamana Rosmin Nurjadin dan di Museum Dirgantara pesawatnya ada 60 pesawat. Dari mana pesawat tersebut didapatkan? Pesawat-pesawat tersebut didapatkan dari berbagai sumber seperti bekas pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara. Jadi, cara kerja baling-baling pesawat menghasilkan daya dorong dengan memindahkan udara di belakangnya. Sementara itu, turbin jet menghasilkan daya dorong dengan mengompres udara, mencampurkannya dengan bahan bakar, menyalakannya, dan menyemburkannya ke belakang. Pesawat baling-baling dan jet memiliki perbedaan dalam cara menghasilkan daya dorong, kecepatan, kebisingan, dan penggunaan. Dan bahan bakar pesawat itu adalah aftur. Halo guys, setelah kita sudah mengeksplor Museum Dirgantara, mari kita pulang. Setelah kita mengeksplor Museum Dirgantara, selanjutnya kita akan mengeksplor pabrik coklat. Dit, kirim udah yang Dit. Jakarta kapan? Dit. Siap-siap untuk membuat coklat seperti gambar berikut. Coklat mulai ditumbuh di daratan Amazon Utara atau Amerika Tengah atau yang disebut Mesoamerika. Pada tahun 400 Masehi dikonsumsi suku Maya sebagai minuman. Selain itu dijadikan sebagai simbol status sosial pada tahun 600 Masehi. Pada tahun 1200 hingga 1500 Masehi, Aztec mengambil alih daerah penghasil kakao. Mereka menyebutnya chocolati yang berarti hangat atau cairan pahit. Pada tahun 1528 Masehi, coklat dikuasai bangsa Spanyol sebagai alat jual beli. Pada tahun 1544 Masehi, coklat mulai ditambah dengan gula dan perasa seperti vanili untuk minuman kakao merah. Kakao mulai dikenalkan oleh Christopher Columbus dari benua Eropa pada tahun 1502 Masehi. Namun pada saat itu belum ternilai. Pada tahun 1560, kakao mulai masuk Asia dibawa dari Careca, Venezuela ke Sulawesi. 1778 produksi di Indonesia dimulai. Pada tahun 1875 mulai ditemukan coklat batangan, gabungan antara coklat dan susu bubuk. Mungkin segitu saja yang dapat kami jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi dari manfaat coklat. Penghasil kakao terbesar di dunia. Ini akan membacakan proses pembuatan coklat secara SOP. Yang pertama, buah kakao dipanen. Yang kedua, buah kakao diambil bijinya. Yang ketiga, biji kakao dimasukkan ke dalam kotak kayu yang dialasi dengan daun pisang. Keempat, dijemur selama 7 hari. Yang kelima, disangrai. Yang keenam, pemisahan cangkang untuk mendapatkan NIB. Ketujuh, penggilingan coklat menjadi cairan coklat atau pasta. Yang kedelapan, pengepresan coklat menjadi lemak coklat. Yang kesembilan, penambahan gula, susu, dan vanila. Yang kesepuluh, pencampuran lemak coklat dan pengemulsi. Yang ke-11, coklat dituang dalam cetakan. Yang ke-12, pengemasan coklat. Dan coklat siap untuk dinikmati. Ini dari pembuatan Di sini kita sudah nyampe di Museum Mini Sisi Hartaku. Dan di sini kita akan mengeksplor erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Ini adalah sisa-sisa erupsi Karo Gunung dadi abote Merapi kaya tahun ngene lakon ning tak pandang. Jebul kon ora ladi karo aku.
Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Nyolowati. Nyolowati. Kebangetan nggonmu korek-korek karo pasuryaning Ratu Traju Tresna. Kebangetan nggonmu ora arek karo atiku. Kowe wengi Nyolowati. Kowe Pak, emang sebelum terjadi erupsi itu ada tanda-tanda sebelum erupsi apa ada tanda-tanda apa sih? Sebenarnya sebelum terjadi erupsi semua gunung aktif di Indonesia itu dijaga oleh tim saya. Itu pun pasti ada tanda-tandanya. Sampai sekarang pun masih ada. Biasanya ada tandanya kalau mau dari level 1, 2, 3 ke 4 ke 3 apresiasi wajah setiap tempatnya itu pasti ada tiap gunung itu semakin tinggi aktivitas gunung itu semakin panjang gunungnya. Intinya di Tarakan itu naiknya level dari ketiga ke 4. Sekarang berada di level 3. Terus pertanyaannya mengapa Mbah Marjan sangat ikonik dengan tempat Karena Mbah Marjan sendiri dulunya sebagai juru kunci. Juru kunci itu penjaga Merapi yang diutus langsung oleh Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono. Sampai sekarang pun dia masih ikonik dengan gayanya kanaikan tinggi bunganya itu yang sangat jambosok. Tapi sekarang sudah digantikan oleh putranya yang ketiga bernama Bapak Ansih yang menjadi juru kunci. Itu pun bukan dari pengangkatannya bukan dari warga sekitar, tapi juga dari Sri Sultan sendiri. Jadi juru kunci itu termasuk abdi dalam. Setelah kita bertanya-tanya, asal muasal lavatur itu bermula dari warga sekitar di Kaliurang memanfaatkan keindahan tersembunyi di balik kerusakan alam akibat letusan Gunung Merapi. Wisata ini menawarkan pengalaman unik menjelajahi wisata Kaliurang seperti Bangker Kali Adam dan Batu Alien Jeep dengan menaiki jeep. Untuk destinasi lavatur itu biasanya ada museum mini sisa hartaku dan ada batu alien dan juga Bangker Kaliurang. Ini adalah ketika saya dan teman-teman menaiki jeep menuju museum sisa hartaku. Ketika sudah capek dan puas dan basah-basahan, setelah itu kita sholat, makan, dan pulang ke Kuningan, kota tersayang. Ya, dari kelompok kami sudah sampai Kuningannya guys. Saya nyampe Tamcil ya, sudah sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.